Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihad waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Sebab takwa merupakan perwujudan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Di samping itu, hendaklah kita dalam beribadah senantiasa dilandasi karena cinta kepada Allah dan ikhlas, tulus, senantiasa mengharapkan ridhonya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban mendidik anak dengan baik. Dan salah satu suri teladan dalam mendidik anak adalah kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dilanjutkan di ayat 6-nya, Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Adapun terkait masalah anak, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, kesabaran Nabi Ibrahim dalam pernikahan, yang menantikan kehadiran sang buah hati. Dalam mengarungi rumah tangga, Nabi Ibrahim dengan sabar dan tak kenal putus asa, senantiasa memohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Permohonan beliau diabadikan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam memohon buah hati akhirnya dikabulkan oleh Allah. Selama 86 tahun menikah, akhirnya baru dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail.
Namun ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim belum selesai. Anak yang diidam-idamkan, anak yang dicintai, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan menyenangkan, ternyata diminta oleh Allah untuk dijadikan sebagai kurban. Saat itu Allah tidak meminta harta, tidak meminta kambing, tidak meminta sapi atau yang lain, tetapi Allah meminta kepada Nabi Ibrahim sesuatu yang paling berharga dan yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, yaitu putranya. Bagi Nabi Ibrahim, kecintaan dan keridhaan Allah kepada dirinya jauh lebih penting dari apapun. Apa saja yang ia miliki, apa saja yang ia cintai, kalau itu diminta oleh Allah akan diberikan sepenuhnya. Sehingga Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian Allah. Di sisi lain, sebuah keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak untuk senantiasa taat kepada Allah dan kedua orang tuanya mampu dimiliki oleh anaknya, bahkan sampai pada ketaatan di luar batas yang tidak masuk akal. Pelajaran kedua adalah mencontoh Nabi Ibrahim dalam mendidik dan memposisikan anak. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim memiliki kesibukan yang luar biasa. Namun di tengah kesibukannya tersebut, beliau selalu memonitor, memantau, mengawasi, memberi perhatian dan kasih sayang kepada buah hatinya, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail beranjak dewasa dan mampu untuk diajak diskusi, beliau memposisikan putranya layaknya sahabat. Sebagai orang tua, Nabi Ibrahim tidak otoriter, tidak diktator pada anak, tidak pula bertindak semau beliau sendiri, melainkan mengajak diskusi dan meminta pendapat putranya atas permasalahan yang ada. Hal ini dapat kita baca dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Maka tatkala anak itu, yaitu Nabi Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Seorang anak yang diberikan perhatian, kasih sayang, dan diposisikan sebagai orang yang memiliki hak untuk berpendapat, maka anak tersebut akan memiliki sifat dan sikap sebagaimana yang diajarkan oleh orang tuanya. Anak akan perhatian, akan peduli pada orang tuanya. Anak akan sayang dan membantu orang tuanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan pada saat Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk merenovasi Baitullah tanpa disuruh ataupun diperintah, Nabi Ismail datang membantu Nabi Ibrahim, sehingga sampai saat ini ada yang disebut dengan Hijr Ismail di sekitar Ka'bah. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah
ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua dalam mendidik anak? Meski memiliki kesibukan yang luar biasa, jangan pernah melalaikan anak. Sempatkan memperhatikan anak, dengan siapa ia bergaul. Pantau terus anak, apakah sudah sholat, apakah sudah ngaji. Beri kesempatan anak untuk mengutarakan apa yang ia pikirkan dan lain sebagainya. Insya Allah anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li hududih wa a'anahum bimanihi wa fadlihi 'ala al-qiyami bi huquqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa bi yadihi malakutus samawati wal ardh wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir as-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha biimtithalil ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur man nasarad din wa ahdul man khadalal muslimin ila yaumiddin. Allahumma darfa annal bala'a wal waba wa zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullam minna lisanan shadiqan dhakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan salihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan thabitan wa yaqinan shadiqan khalisan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.